Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan perkenalkan bahwa dari yang ada di hadapan jamaah sekalian, inilah usaha bagi kita untuk mendapatkan kehusuan. Dan di kesempatan malam hari ini saya ingin memperkenalkan tentang al-haibah yang keempat sebenarnya . Jadi ada hudurul qalbi, itu yang beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan. Kemudian proses tafahum ini seumur hidup. Jadi sholat ini sebenarnya bukan perkara yang kita ulang-ulang. Sholat ini seharusnya menjadi satu amal yang kalau dikerjakan terus-menerus akan menjadikan kita meningkat. Kira-kira apa tuh? Satu amal yang kalau kita kerjakan akan terus menjadikan kita meningkat. Apa berarti programnya? Maka kedudukan sholat harus kita jadikan seperti amal itu. Jadi selama ini kan orang mengulang sholat sampai bosen, bahkan sampai males gitu ya. Kesalahannya karena sholat dianggap pekerjaan yang sama. Padahal sholat itu, mari kita jadikan sholat itu sebagai program evaluasi. Namanya evaluasi, maka amalan itu walaupun namanya sama, namanya evaluasi, dia akan memberikan kita mengoreksi sekaligus mengingat apa yang belum. Apa yang harus kita jadikan evaluasi, karena bisa dibayangkan apa sih yang dipermasalahkan dalam sholat kita. Masa dari dulu sampai sekarang masalahnya masih lupa rokaat, ya kan terlalu jauh sebenarnya sholat kita kalau masalahnya masih lupa rokaat. Sedangkan kalau kita dari sisi haibah, nanti sahabat itu menjadikan sholat sebagai muhasabah, sebagai evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Sangat mudah. Yang harus dievaluasi dari takbir sampai salam itu, apakah benar kita sudah menjadikan Allah yang maha besar? Itu yang harus dievaluasi. Sehingga bisa dibayangkan kalau yang dilakukan oleh para sahabat itu, apa yang dijanjikan dalam hadis, mereka sudah menjadikan antara satu sholat dengan sholat yang lain itu menjadi penghapus dosa. Kalau kita kadang-kadang antara sholat dengan sholat lain penambah dosa. Belum lagi kalau dapat sholat isya imamnya membaca panjang banget, padahal
janji mau makan sama keluarga, bisa jadi itu nambah dosa, bukannya malah nambah pahala. Harusnya kan panjangnya sholat menambah banyaknya pahala. Gara-gara kita tadi nggak melakukan evaluasi, dia panjangnya sholat nambah dosa. Nggak tahu dia punya, jadi sebel saya sama imam ini, padahal imam nggak salah apa-apa. Ya, ini kan menjadi catatan bagi kita bahwa hari ini proses tafahum dalam sholat itu, yang poin nomor 2 tafahum itu tidak berjalan dengan baik. Masa sudah 60 tahun sholat misalnya, atau 50 tahun sholat, pas ditanya mana yang nggak ngerti bacaan sholat itu, jadi banyaknya nggak ngerti, ya berarti gimana, mau PR-nya gimana, semuanya nggak ngerti. Nanti dalam haibah, nanti kalau dalam haibah itu kan para sahabat ada yang menangis sholat itu, ya kita bisa juga ngikut menangisnya, cuman bedanya kalau sahabat tuh menangisnya sudah evaluasi, saya nyebut Allahu Akbar tapi tadi di kehidupan saya melanggar terus ketentuan Allah, saya tidak menjadikan Allah sebagai maha besar. Mereka sudah ke sana. Kalau kita apa? Masih menangis karena apa? Saya nggak ngerti sholat ini sebenarnya ngapain sih. Bisa juga menangis nggak ngerti, masih lumayan. Yang repot udah nggak ngerti, nggak nangis lagi. Ini kan kondisi kita ini gara-gara sholat ini tidak dijadikan ajang evaluasi harian, ya. Makanya hadisnya tuh kan dari Ramadan ke Ramadan, atau dari umroh ke umroh, maksudnya umroh yang umum itu orang kan bukan setahun sekali. Ya, kalau travel nggak usah dihitung lah, apalagi punya travel berangkat terus ya nggak usah dihitung. Yang dimaksud tuh normal secara umum, namanya orang umroh itu paling enggak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun satu kali. Artinya itu disuruh evaluasi dari umroh ke umroh, ya. Atau kalau di kita dari haji aja lah, kewajibannya cuma sekali. Nah itu kan selain dari umroh ada dari Ramadan ke Ramadan. Itu kan disuruh mukaffiratud dzunub. Sekarang coba mau dimaknai apa? Karena hadis itu urutannya dari sholat ke sholat. Itu adalah penghapusan dosa. Sekarang coba yakinkan diri kita, gimana caranya meyakinkan diri kita bahwa dari sholat ke sholat itu saya harus dapat pengampunan. Gimana caranya meyakinkan diri kita? Kalimat apa di dalam sholat kita yang usahakan mulai hari ini jangan meleng sedikit pun, usahakan kalimat itu jangan meleng sedikit pun, yang dengan kalimat itu sebenarnya asalnya ada hubungan dengan pengampunan dosa. Kalimat apa di dalam sholat? Ayo, apa coba. Kalimat yang diucapkan itu sebenarnya hubungannya dengan pengampunan dosa. Ayo, ada santri, ada kalimat apa kira-kira? Dari takbir sampai salam, kalimat yang harus juga kita sadari dan mudah-mudahan itu jadi pengampunan dosa, yang harus kita andalkan kalimat apa? Kira-kira apa? Kalimat apa? Kalimat syahadat. Kenapa kalimat syahadat kita andalkan untuk pengampunan dosa? Bukankah orang kafir masuk Islam apapun dosanya dengan bersyahadat? Habis nggak dosanya? Ayo jamaah sekalian, orang kafir gitu ya, dia masuk Islam mengucapkan syahadat, habis nggak dosanya? Habis kan dosanya. Kalau habis syahadat mati langsung masuk apa? Masuk surga. Maka
Mari kita berlatih sholat tuh minimal pas syahadat, jangan meleng, jangan tahu-tahu udah salam aja, assalamualaikum. Tadi baca syahadat nggak? Ya, sekarang kita agak tambah nilainya. Kenapa? Ya kita bilang sama Allah, ya Allah, orang kafir aja syahadat, orang kafir syahadat aja dijanjikan dosa sebesar apapun apa? Diampuni. Masa kita nggak boleh bilang pada Allah, ya Allah, saya nggak kafir, saya ini mungkin ada banyak dosa, saya ampunilah dengan kalimat syahadat. Jadi mulai sekarang anak-anak kita dan sebagainya, ya kalaulah ibaratnya sholat itu nggak sadar semuanya, minimal di syahadat harus sadar. Berarti kan di takbir suruh sadar, dibaca Al-Fatihah disuruh sadar, baca syahadat disuruh sadar, salam, ya udah. Latih itu aja dulu, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai ya kita tidak ada optimisme untuk diampuni dosa, padahal kita tiap hari sholat. Ya tadi gara-gara sholat kita kalau pakai surat An-Nisa ya sholat jurus mabuk ya. Jadi akhirnya apa? Masa bertahun-tahun sholat masalahnya karena nggak ada evaluasi, jadi salahnya salah rokaat, lupa ini lupa itu, kan itu kan gara-gara kita tidak dijadikan sholat itu evaluasi. Kalau evaluasi, saya 1 tahun ini meningkat di apa nih di sholat, ya kita mungkin udah hebat. Jadi mumpung masih ada waktu, ada usia, ayo jadikan sholat itu evaluasi. Masa nanti sampai Ramadan baca dari takbir sampai salam itu nggak ngerti, ya masih nggak ngerti juga gimana? Makanya at-tafahum naiknya menjadi ta'zim. Jadi ta'zim itu kenapa ya pakaiannya harus yang tadi ya bagus, itu ta'zim. Kenapa gerakannya berdirinya harus sempurna, rukunya harus sempurna, kalau kurang sempurna belajar lagi, itu ta'zim. Kenapa waktu sholatnya harus yang tadi waktu terbaik, itu ta'zim. Walaupun Allah tidak membutuhkan ta'zim, tapi ta'zim itu bermanfaat bagi kita. Sebagai guru nggak perlu gila hormat, tapi seorang murid kalau mau dapat keberkahan dan ilmu yang manfaat harus hormat. Allah tidak butuh penghormatan. Jangan sampai nanti Allah aja nggak butuh dihormati, kamu nggak usah pakai hormat-hormat. Nah itu nggak paham jadi begitu, nanti ngikut-ngikut kita. Ayatnya ada, hadisnya ada, Allah tidak butuh sholat kita, jadi ngapain kita lakukan ini semua? Ya itu konyol. Sama aja kan, guru itu nggak butuh dihormati muridnya, tapi sebagai murid kalau mau dapat ya, manfaat keberkahan ilmu harus menghormati guru. Sama, Allah nggak butuh semua ini, yang butuh 1 sampai 6 itu kita gitu. Allah nggak butuh kita takut padanya, nggak butuh, semua nggak butuh, yang butuh kita. Jadi kita kalau sudah menyadari nanti kan berarti apa? Bacaan sholat nggak boleh sembarangan. Masa sembarangan kan nggak takzim. Pakaian nggak boleh sembarangan, harus takzim. Waktu nggak boleh sembarangan, harus takzim. Ya bau badan kita kalau lagi sholat usahakan yang wangi sebagai takzim. Takzim itu menjadi apa? Penyemangat kita. Jadi kamu rajin banget, bukan rajin, saya pengen ya melakukan takzim. Apa efek dari takzim? Ya tentu kehusuannya akan meningkat kalau kita melakukan takzim. Kayak orang ini takzim kepada gurunya, tahu-tahu nilainya bagus, bisa. Walaupun asalnya apa? Dia nggak terlalu menguasai tapi dapat nilai bagus. Kan kita di hadapan Allah pengen begitu. Jadi kita pengen dapat nilai yang bagus, walaupun kitanya mungkin ngaku banyak salah, banyak itu, tapi kalau kita bisa melakukan
ya. Amalan yang ketiga, saya berarti harus ngerti dari berdiri sampai salam yang sempurna kayak apa. Saya harus ngerti. Setelah mengerti, saya harus bisa yang sempurna itu. Itu tekadnya begitu kalau mau takdim. Jadi kalau gerakan sholat aja sembarangan itu berarti nggak ada takdimnya. Karena namanya sholat itu Allah yang sudah menetapkan gerakannya, Allah yang Rasulullah sudah menyampaikan hadis-hadisnya, kan berarti sudah ada ya. Kalau berdiri, ruku, sujud kayak gini nilainya berapa pasti sudah ada. Usahakan kita sesempurna mungkin. Nah, ketika kita bicara al-haibah, ini yang akan kita sebut ya, beberapa kali juga pernah kita sampaikan di sini. Kita hubungkan dengan surat Ar-Rahman saja. Kalau kita bisa haibah di sini, walaupun artinya hebat, yang dimaksud adalah takut. Yang namanya hebat bagi kita makhluk, ternyata hebat itu kalau kita takut kepada Allah. Kalau kita takut pada Allah, berarti apa? Kita akan hebat. Maka kalau kita bicara sahabat Nabi itu amalnya hebat banget, tapi kalau ditanya dia nggak pernah bilang hebat mereka. Aduh, saya masih banyak kurang. Aduh, saya masih ini, masih itu. Nggak kayak di zaman sekarang, amalnya nggak hebat, malah dia menunjukkan bahwa saya ini hebat. Itu kebalikannya. Jadi kalau kita merenung kadang-kadang, ya Allah, hidup di zaman ini kenapa semuanya kebalik tadi? Jadi zaman Nabi hebat nggak bilang hebat, zaman sekarang nggak hebat dibilang hebat, kan ini. Makanya kalau kita bisa mendidik anak kita dari sholat itu mencari rasa takut kepada Allah, maka ini akan dapat semua nih. Menahan hawa nafsu akan bisa, tidak melampaui batas akan bisa, tidak mementingkan urusan dunia akan bisa, tahu bahwa mengejar akhirat itu lebih baik, menjalankan kewajiban pada Allah itu sangat baik, menjauhi larangan Allah itu sangat baik kalau punya rasa takut pada Allah. Jadi kesimpulannya, orang sholat tapi ini tapi itu karena belum ya, tadi menciptakan rasa takut. Kenapa belum? Orang tadi dia rajin sholat, pas ditanya dari takbir sampai salam juga geleng kepala, yang penting saya ngapalin aja lah, baca itu, ya gimana? Padahal Allah di sini ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu nanti kita dapat salah satu orang yang takut kepada Allah itu akan dapat 2 surga. Kita satu aja udah cukup, ini dikasih 2. Ini menunjukkan bahwa apa? Jangan dikira amalan takut kepada Allah itu nggak ada pahalanya. Ini langsung ya, pahalanya sangat besar. Jadi mari sambil sholat, sambil kita mencari kira-kira saya takut kepada Allahnya di mana. Itu nanti beberapa kita sebut ya. Di sini juga sama. Ini hanya keterangan saja, saya tidak, ini akan lanjut pada konsekuensi dari orang yang takut pada Allah adalah meninggalkan larangan dan melaksanakan perintahnya. Tanha anil fahsyai wal munkar itu bisa didapat kalau level takut kepada Allah dalam sholat bisa kita usahakan. Insya Allah itu bisa dapat. Nah, mari ini saya akan gambarkan bagaimana Nabi ya, kalau mendapati sholatnya terganggu, maka habis salam langsung eksekusi. Nggak kayak kita ditunda-tunda. Jadi ini misalnya Nabi terganggu karena pakaian yang namanya khomisoh, ada rendanya, ada maniknya. Jadi pas sholat tuh Nabi langsung keganggu. Habis sholat, assalamualaikum, langsung nih tolong datang
ke yang ngasih, saya kasihnya jangan yang ada ininya, yang lebih murah aja, tapi yang apa, saya tidak terganggu. Pertanyaannya, pas saat kita sholat, pernah nggak kita merasa terganggu di sholatnya? Jangan-jangan merasa terganggu aja enggak. Berarti kalau merasa terganggu enggak, jangan-jangan semuanya gangguan. Tapi nanti nggak apa-apa. Mari kita lihat bagaimana usaha kita. Ya kalau tadinya gangguannya 100, usahakan dong pas sholat berikutnya jadi 99 gitu ya. Gangguannya 99 menjadi 98. Ini kalau kita tidak benar-benar belajar dan berlatih, ternyata pas dihitung-hitung tadinya gangguannya 5 jadi 10 malah meningkat gangguannya. Ini juga menjadikan ternyata ada gangguan dalam sholat tuh nggak apa-apa, tapi asal langsung diberi solusi. Ya kita kan terganggu misalnya ingat kehilangan kunci gitu ya. Ya sudah, kalau kehilangan kunci sudah selesai. Jangan pas sholat subuh ingat kehilangan kunci ketemu, pas sholat duhur ternyata nambah, bukan hanya kehilangan kunci, kehilangan yang lain. Ya kalau kayak gitu namanya bukan proses ya mengevaluasi, malah apa? Kenapa jadi nambah gangguannya? Nambah gangguannya menunjukkan kita kurang siap. Ini Nabi juga ada kayak zaman di kita, zaman cincin. Jadi Nabi dikasih cincin pas sholat, wah ngelihat cincinnya bagus, habis sholat langsung ini siapa mau cincinnya. Jadi sesuatu yang mengganggu, nanti masing-masing yang mengganggu itu tidak sama. Umar bin Khattab itu kalau depannya ada Quran sama ada pedang, dia merasa terganggu sholatnya. Bayangkan kan kalau kita kok malah bukannya tambah khusyuk ya, yang dinamakan mengganggu, dia malah fokus pada Quran sama itunya, jadi tidak fokus pada sholatnya. Nanti yang lain lagi ya, misalnya terganggu ada apa, itu kita benar-benar mengevaluasi sholat kita. Kalau kita, kalau saya aman, nggak keganggu karena memang nggak fokus atau nggak keganggu karena fokus. Jangan-jangan kita nggak keganggu ya kayak apa namanya ya. Alhamdulillah saya nggak pernah lupa hafalannya. Kenapa nggak lupa hafalannya? Memang nggak ngapal. Ya sama aja kan. Ya sama tadi, saya kalau sholat nggak pernah keganggu ya karena memang apa? Ya dia nggak ada ingat Allahnya, apanya yang mau keganggu, jadi semua ngikut saja. Jadi di dalam hal ini maka lihat Nabi merasa cincinnya mengganggu pandangan ya, jadi akhirnya ya tadi nggak mau. Sahabat Nabi, kalau Abu Bakar itu jangankan baca surat, dari takbir baca Al-Fatihah udah langsung nangis kan gitu ya. Kita juga boleh nangis karena apa? Baca Al-Fatihah terus menerus tapi nggak ada yang dilakukan gitu. Umar bin Khattab juga demikian ya. Baca surat, bahkan Umar bin Khattab itu kan pas saat mau dekat kematiannya, saking pengennya diampuni oleh Allah sampai minta tolong kepala saya tempelin ke tanah kan gitu ya. Jadi minta ditempelin ke tanah, hanya ingin ya Allah saya dengan tanah ini bisa jadi lebih mulia tanah ya, tapi dengan saya menunduk ini saya mohon ya kepada engkau untuk mengampuni dosa hamba dan menerima amal hamba. Dia untuk munajat. Jadi seorang Umar bin Khattab tidak pernah merasa dirinya terhormat, tidak pernah merasa amalnya banyak ya. Orang yang setan takut itu dia lebih takut pada Allah, setannya makin takut ya. Kalau kita sudah dikira-kira zaman sekarang ada dijuluki, oh ini orang ditakuti setan, jangan-jangan jadi bangga karena setan takut. Tapi lihat Umar bin Khattab yang setan benar-benar takut, beliau ternyata ya tadi ya merasa nggak ada apa-apanya.
Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, ataupun putra Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi ya, Abu Thalib, itu kalau mau wudu udah pucat mereka. Kalau kita wudu masih bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol. Artinya tadi haibah ini, kalau nanti cari hadis keutamaan menangis karena takut kepada Allah, ya ada yang takut baca idza sama'un syaqqat, akhirnya udah nggak sanggup dia. Pas ditanya, kenapa engkau menangis seperti itu? Saya sangat takut jika nanti tiba waktunya langit terbelah, ternyata dosa saya tidak diampuni, amal saya tidak diterima. Maka Nabi beberapa kali kepada sahabat itu bertanya, kamu kenapa menangis? Pas dijawab, jawabannya dari Nabi, tadi pas saat kamu menangis malaikat ya, banyak malaikat ikut menangis. Jadi artinya dalam hal ini ya, itu menangis karena takut kepada Allah itu sangat banyak keutamaannya. Ini kita kadang-kadang menangis dalam sholat karena lagi susahnya, banyak utang, kan malah ke sana, tidak ada urusan dengan apa takutnya pada Allah. Ya, nangis karena udah nggak tahan sakitnya, pengen sembuh, cuma nangis ke situ, bukan nangis karena dosa, bukan nangis karena apa takut masuk neraka, nangis karena tidak bisa menikmati dunia. Tadi kan karena sakit atau karena sesuatu yang lain ya. Walaupun dibolehkan, tapi bukan nangis itu yang disebut keutamaan itu. Nangis yang tadi hubungannya dengan Allah, nangis yang takutnya kepada Allah. Rata-rata di hadisnya tadi ya, takut dosanya tidak diampuni, takut amalnya tidak diterima ya, takut ya tadi dirinya itu benar-benar merasa nggak ada apa-apanya lah. Makanya prestasi mereka sangat hebat karena mereka merasa nggak ada apa-apanya ya. Jadi ini gambaran dari ternyata para sahabat itu latihan nangisnya di sholat malam gitu. Jadi kita kalau mau latihan nangis di sholat malam itu boleh latihan nangis ya. Bahkan kan baca Al-Quran saja ada perintahnya, bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau kamu tidak bisa menangis ya kayak pura-pura nangis sajalah. Artinya kita harus berjuang. Kalau level sahabat memahami ayatnya sampai nangis, level kita minimal dibacakan 3 juz nangis gara-gara apa? Satu pun nggak ngerti ya boleh aja nangis. Yang penting kan tadi menangis yang baik itu. Tapi setelah itu belajar, jangan nangis habis itu udah nggak belajar juga. Ya kalau itu nangis apaan gitu ya. Jadi dibaca satu Quran nggak paham-paham juga, ya boleh nangis lah. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa rasa takut kepada Allah kita ini jarang latihan. Ya. Jarang latihan. Sehingga rasa takut pada Allah itu ternyata perlu dilatih. Makanya dari al-haibah ini, takut karena mengagungkan Allah ya, dengan keagungan Allah itu dia nggak merasa melakukan sesuatu yang terbaik, maka dia akan selalu melakukan yang terbaik. Walaupun semua orang memuji, dia belum, selalu bilang belum. Amalnya sudah sehebat apapun dia bilang belum. Makanya untuk dipakai ke dalam sholat, dia akan mempengaruhi ucapan dan bacaan. Jadi kalau kita sholat malam boleh bacaannya itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Karena apa? Latihan takut. Latihan takut.
Jadi kenapa keutamaan sholat malam itu selain tarawih asalnya sholat sendiri-sendiri ya, makanya latihan haibah ini harus sholat sendiri. Gini aja lah ya, kalau kita mau melatih salah satunya, pernah nggak Bapak sholat malam berdiri baca aja, baca belum pakai yang lain, baca surat Al-Baqarah sampai habis, pernah nggak? Jadi lebih suka mana, di masjid ada sholat berjamaah dibimbing imam sama sholat sendiri baca surat Al-Baqarah sampai selesai, pilih mana biasanya? Pilih berjamaah. Itu belum pakai haibah, baru sekali-kali mencobalah. Karena setelah mencoba, bukankah Rasulullah di Riyadhus Shalihin itu Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran. Ya kalau kita Al-Baqarah aja belum pernah dicoba, gimana kita mau apa? Mau merasa, aduh sholat ini sholat malam. Itu makanya nanti di Ramadan itu kalau mau itikaf sholat malamnya bangun jam berapa sendiri coba baca, tapi harus latihan sempurna berdiri. Saya ingat dulu waktu masih mahasiswa, gara-gara baca hadis itu saya coba, itu 1 juz langsung mau jatuh Pak, gara-gara kan belum belajar berdirinya sempurna, ini sempurna langsung mau jatuh, baru 1 juz. Sementara kan surat Al-Baqarah berapa? Berapa juz? Ya, 3 berapa? 3/4 kan? Ya, 3/4 juz. Nah, jadi nanti Ramadan yang akan datang latihan surat Al-Baqarah plus An-Nisa kan gitu ya. Nanti Ramadan yang akan datang 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kan kita ngerasain doang aja, ngerasain baca ya. Ngerasain baca, sedangkan dalam hadisnya Nabi bukan baca biasa, baca dengan penuh ya, haibah, ada haibahnya, dengan penuh roja. Maka Nabi melewati ayat yang bertasbih dulu, melewati ayat ampunan, minta ampun dulu. Berarti berapa lama lagi tuh? Artinya mari kita jangan puas dengan pencapaian sholat kita, kita harus melatih, mencoba sesuatu yang pernah dilakukan Nabi dan hadisnya sahih, jelas gitu ya. Minimal kan ada kenangan, pas ditanya, oh sholat malam saya pernah nyoba yang dilakukan Rasulullah, walaupun bedanya jauh, tapi pernah nyoba. Jangan sampai apa? Ternyata kagak pernah nyoba. Itikafnya udah 10 kali katanya di masjid ini, tapi nggak pernah mencoba sholat sendiri baca tadi, habisin. Jadi latihan. Maka kan berarti ada PR kan, saya harus melatih bagaimana sholat dari gerakannya yang sempurna, dan tadi ya, terus bagaimana kalau sholat malam tadi dengan sudah sampai ke 4 ini menggunakan tadi, berarti makin lama. Dan Nabi ingat berdirinya selama itu, rukunya selama itu, sujudnya selama itu. Baca coba hadisnya, berarti berapa lama itu sholat. Berarti mulainya kayaknya bukan jam 1 jam 2, mulainya ya habis isya tidur sebentar langsung bangun, langsung apa? Langsung mulai. Karena baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kemudian rukunya selama itu, sujudnya selama itu, kan berarti apa? Panjang itu. Berarti sholat 2 rakaat dari ibaratnya jam 8 bisa sampai apa? Sampai subuh. Makanya kan ada kan hadis-hadis Nabi 2 rakaat sampai subuh. Kalau gitu, 2 rakaat cuma. Berarti kan kita harus punya cita-cita ya.
Nah, dalam haibah ini berarti kan strateginya menggunakan tadi kayak orang zikir. Zikir itu harus apa? Diiringi rasa memuji, diiringi tadi menghilangkan kesombongan, ya. Itu yang harus digunakan. Jadi bukan subhanallah, subhanallah, enggak boleh begitu. Jadi kalau sholat biasa subhana rabbiyal azim, ya. Kalau mau pakai wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalau umum. Nah, kalau haibah berarti apa? Panjangin lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Silakan. Salat malam sendiri. Jangan nanti ini santri jadi imam pakai jurus itu, enggak boleh. Ini kalau haibah, dari haibah itu sudah jurus apa? Sendiri, mandiri. Makanya kita akhirnya paham kan kenapa Nabi dan para sahabat di malam itikaf itu tenda masing-masing. Karena apa? Mereka ingin melakukan pertemuan dengan Allah semaksimal masing-masing, ya. Makanya kalau masjid menyediakan sholat berjamaah itu sebenarnya untuk pemula. Jadi sebenarnya gitu, untuk pemula ya, daripada dia bingung mau ngapain, ya udah tuh ikut aja sholat. Harusnya kalau yang sudah lama di masjid ilmunya nambah, harusnya bukan mengandalkan jamaah. Bahkan di sini ya, kalau yang ke rasa batin sudah sampai apa? Kharru sujadau wa bukiya. Sudah menunduk, ya, bertersungkur, bersujud, menangis gitu. Jadi latihan itu. Latihan. Nah, maka di poin haibah ini jamaah sekalian tinggal praktek mulai malam nanti ya. Salat malam dicoba, mulai praktek, karena kan makna dari belajar itu tahu teorinya, coba. Kalau belum coba, jadi ini yang kita sampaikan dari satu poin tadi, ya. Nanti insya Allah pada berikutnya berarti bisa kita lanjutkan pada poin, ya, ar-roja, ya. Kita baru haibah tadi, ya. Jadi nanti terus ini gunakanlah. Jadi setiap kita sholat jadikan evaluasi, saya harus meningkat seberapa banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, sebagai kalimat penutup, mari terus kita ya kuatkan diri kita, kembangkan diri kita untuk salah satunya menjadikan sholat sebagai evaluasi dalam kehidupan kita, sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu bukan jargon, tetapi sesuatu yang harus kita capai insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.